Kitasai Kazuhiro adalah seorang karyawan biasa yang kehidupannya sangat membosankan. Dia selalu menolak ajakan minum dari rekan kerjanya supaya bisa menjalani hobi kesukaannya, yaitu tidur. Yang dimana ketika Kazuhiro tidur, dia akan berpindah ke dunia isekai, yaitu dunia yang dipenuhi monster serta sihir. Dari sinilah Kazuhiro sering berpetualang menghilangkan rasa penat akan pekerjaannya. Tidak hanya itu, dia juga punya satu rekan petualang yang bernama Mariable, seorang elf yang cantik dan menawan jika umurnya diabaikan. そうまで言うなら行こうかしら。 Bisa dibilang hubungan mereka ini cukup dekat. Kemanapun Kazuhiro pergi, Mariable selalu ikut bersamanya menyelesaikan masalah dengan sihirnya. Namun alasan Mariable melakukan hal ini sebenarnya bukan karena dasar cinta, tetapi karena makanan. Lalu ketika menjelajahi reruntuhan, mereka berakhir di sebuah sarang naga. Pintu yang tiba-tiba tertutup memperkecil harapan mereka untuk bisa bertahan hidup, terkecuali bisa mengalahkan naga itu. Namun apalah daya, Kazuhiro yang hanya petualang biasa ditambah rekannya ini cuma bisa makan, mengakibatkan mereka hangus terbakar oleh semburan naga. Kazuhiro yang mati kemudian berpindah ke dunia asalnya, berdua bersama dengan cewek itu. だからこっちを見ないで。 Entah apa yang sudah terjadi, tetapi yang jelas dari sini Kazuhiro akan menjalani kehidupan barunya. Dia akan hidup serta tinggal bersama dengan elf yang sudah berumur 100 tahun. Kazuhiro kemudian membelikan dia pakaian serta kupluk guna menyembunyikan identitas asli Mariable. Meskipun dari luar Mari ini terlihat seperti seorang pelajar, tetapi tetap saja dia adalah seorang elf yang tidak tahu apapun tentang dunia ini. Contohnya adalah gedung yang dia kira sebagai menara penyihir. 下を見ると膝がガクガクする。なんかいいところそうじゃない？暮らしやすそうで。すごいわ。桜がこんなにいっぱい。日本へようこそ、エルフさん。美味しい。これは絶対に美味しいわ。 Setelah mengajak Mari jalan-jalan, Kazuhiro menyiapkan makanan untuknya. Meskipun tingkah Mariable ini sering membuatnya jengkel, tetapi saat melihat ekspresinya, semua hal itu menghilang seketika. Sejak Kazuhiro berpindah ke dunia lain, dia hanya bisa membawa makanan dan minuman. Untuk barang lain seperti pulpen ataupun buku, tidak bisa dia bawa. Hal ini memunculkan pertanyaan bagi Mariable. Dia curiga kalau ada seseorang yang telah mengatur semua ini, seperti dewa ataupun patung kaya di anime lain. Tetapi hal ini hanyalah dugaan Mari semata, karena saat pertama kali berpindah ke isekai, Kazuhiro sama sekali tidak menemukan sosok seperti itu. Untuk sekarang, Kazuhiro hanya ingin mencoba mengembalikan Mariable lewat sebuah ritual. 試してみましょう。ほら、和彦も来て。信じているぞ、僕。まあほら、もう少し。あったかいね。 Sesuai dugaan, dengan cara ini mereka bisa kembali ke dunia Mariable. Tetapi mereka masih belum bisa tenang karena adanya naga yang mengamuk. Perbedaan kekuatan di antara mereka menjadi alasan kenapa Kazuhiro mengambil solusi yang lebih aman, yaitu dengan cara bernegosiasi. Dia sudah tahu kalau naga tersebut hanya berusaha melindungi telurnya. Oleh sebab itu, Kazuhiro mencoba meyakinkannya bahwa mereka ini bukanlah penjahat yang ingin merebut telur itu darinya. Dia juga memberikan sebotol minuman energi dari dunia asalnya. 魔導竜は Naga yang buas seketika jadi jinak akibat minuman energi itu. Dia memberikan jalan untuk mereka dan memperlihatkan telurnya langsung dari dekat. Tidak hanya itu, setelah mencium aroma bekal yang Kazuhiro bawa, naga itu langsung berubah ke bentuk manusianya. Frida adalah seorang ibu-ibu bertanduk yang berhasil membuat Kazuhiro bengong melihatnya. Dengan wajah sunderenya, Frida meminta Kazuhiro memberikan semua bekal yang dia punya. Di balik sosok naga yang ditakuti semua orang, ternyata Frida ini hanyalah seorang wanita rakus dengan nafsu makan yang sangat besar. なくなってしもうた。あ、もう一つありますが。
交渉成立であるな。人の子らよ、また来るがいい。そして今度はお弁当を3つ。4つじゃな。 Sebagai balasannya, Wrira kemudian memberikan kulit naga serta batu penyembuh yang bisa membuat Kazuhiro kaya jika menjualnya. Tetapi Kazuhiro tidak melakukan hal itu karena pastinya pembeli akan mempertanyakan asal muasalnya. Jika tempat ini diketahui oleh semua orang, kemungkinan besar mereka akan berusaha merebut telur itu yang akan memicu amarah dari sang naga. Mereka pun kemudian keluar dari reruntuhan dan kembali ke tempat yang seharusnya. Namun meskipun Mariable sudah bisa kembali ke dunia ini, tetapi dia ingin tetap bersama dengan Kazuhiro pulang ke negara kelahirannya. Mariable juga akan belajar bahasa Jepang agar tidak terus merepotkan Kazuhiro. Saat itu Mariable terlihat tenang karena menganggap kalau bahasa Jepang itu mudah untuk dihafal. Namun tanpa dia ketahui masih ada ribuan kanji yang akan membakar otaknya. Dan untuk menyemangatinya, Kazuhiro kemudian menyiapkan makanan serta minuman. Di momen ini pertama kali dalam hidupnya Kazuhiro bisa melihat elf yang lagi mabok. Mari jadi banyak bicara dan hal itu menambah keimutan dari dirinya. 美味しかったわ和彦。心からありがとうを伝えたいの。 Pada saat itu, mereka berencana untuk pergi ke sebuah reruntuhan untuk mencari batu sihir. Dan karena batu sihir sangat sulit untuk ditemukan, Mariable akan ikut dengan satu syarat, yaitu diberi makanan. Kemudian di saat Mari sudah tertidur, Kazuhiro terus memandang wajahnya. Dia membayangkan hidupnya yang mungkin akan membosankan jika Mariable sudah pergi meninggalkannya. Karena reruntuhan yang mereka tuju membutuhkan waktu 2 minggu perjalanan, Kazuhiro meminta Mariable untuk mendekat agar bisa menggunakan skill ruang dan waktu. Sebenarnya, ini adalah skill yang sering digunakan oleh para pedagang yang hanya bisa diaktifkan 1 kali dalam sehari. とこんな伝承を聞いたら誰もがワクワクすると思うんだけど。もうありえないわ。なんなのこの木よ。辺り一面陰謀砂廃墟。 Kesal bukan main, itulah yang dirasakan oleh Mariable setelah tahu kalau reruntuhan yang dimaksud itu berada di padang pasir. Namun walaupun begitu, Mariable sudah tidak punya pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ini. Mereka pun kemudian sampai di sebuah tambang terbengkalai. Suasana yang sepi menjadi momen yang pas bagi mereka untuk beristirahat. Saat itu mereka menunjukkan status level mereka masing-masing. Meskipun levelnya Mari masih sangat rendah, tetapi dia memiliki gelar penyihir roh, yaitu gelar yang jarang dimiliki oleh orang lain, yang dimana di saat penyihir biasanya mengeluarkan serangan dari tongkat, penyihir roh akan memanggil monster sebagai cara menyerang mereka. で魔術を放てるようになったわ。 Dan di saat presentasi itulah muncul monster yang ingin melindungi wilayah mereka. Sebagai pengguna pedang, Kazuhiro bisa bergerak dengan cepat yang memungkinkannya untuk menyerang titik lemah musuh. Tidak hanya itu, dengan adanya Mariable, Kazuhiro bisa fokus menyerang tanpa perlu mengkhawatirkan monster yang ada di belakangnya. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada sekelompok bandit yang tengah memperhatikan mereka. Setelah mengetahui adanya sisik serta batu naga, ketua mereka memaksa seorang anak ras binatang untuk merebut benda itu dari Kazuhiro. Sebuah batu sihir dia gunakan yang memancing kemunculan monster tingkat tinggi. Kekuatannya juga hampir sama dengan Wrira yang dapat menghanguskan mereka dengan satu serangan. Setelah kembali ke Jepang, mereka membicarakan mengenai anak tadi yang tampak ketakutan. Sepertinya dia sudah dimanfaatkan oleh para bandit karena dia memiliki batu sihir. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Tetapi tentunya itu tidak seru. Mereka memilih untuk pergi jalan-jalan, menenangkan diri mereka sebelum bertarung. Karena di isekai tidak ada kucing, Mari sangat antusias begitu melihatnya. Dia terus mengajaknya berbicara dan terus mengelus makhluk berbulu itu. Setelah itu, Kazuhiro mengajak Mari pergi ke perpustakaan. Banyaknya anak-anak di sana membuat Mari merasa diremehkan. Dia tidak terima diperlakukan seperti anak-anak karena umurnya ini sudah 100 tahun. Tetapi ekspresinya itu seketika berubah setelah melihat langsung buku cerita. Kazuhiro pun memutuskan untuk meminjamnya dan membacakan buku itu di malam hari nanti. この本をお借りしたいのですが。はい、確認いたします。お、
Resepsionis tempat ini ternyata adalah Ichijo yang merupakan teman lamanya Kazuhiro. Kepribadian Kazuhiro yang membosankan membuat Ichijo terkejut ketika tahu kalau dia pergi bersama seorang gadis. Ichijo pun menanyakan namanya, tetapi karena Mari tidak ngerti bahasa Jepang, Kazuhiro terpaksa menjadi translator dadakan. Yoroshiku desu, Kaoru-ko-chan. Kaoru-ko-chan? Masaka Kitase-san, 手を出したりはしてません。さっきはごめんなさい。 Lalu tibanya di rumah, Mari langsung disuguhkan dengan makanan. Ekspresinya ketika lagi makan tidak pernah membuat Kazuhiro bosan melihatnya. Dan sesuai janji, Kazuhiro kemudian membacakan buku dongeng itu sudah seperti menidurkan anak kecil. Tetapi yang ini sudah 100 tahun. Sesuai dengan rencana, setelah berpindah ke isekai, mereka mulai bergerak menyelamatkan anak ras binatang itu. Tetapi sepertinya hal ini tidak akan mudah karena mereka harus berurusan dengan monster. Oleh sebab itu, Mari menggunakan skill penghilangnya berusaha mengalihkan perhatian dari sang monster. Sedangkan Kazuhiro akan pergi menyelinap berusaha mendekati Mewi, yaitu anak ras binatang tersebut. Hal ini masih belum selesai. Kedatangan para bandit memaksa Kazuhiro untuk menyerang, melindungi Mewi dari mereka. Dengan levelnya saat ini, tidak susah bagi Kazuhiro untuk menghindari semua serangan musuh. Meskipun Kazuhiro kalah dalam segi kekuatan, tetapi dia masih bisa mengambil alih pertempuran berkat kecepatannya. Melihat anak buahnya yang dikalahkan satu persatu, ketua mereka menjadikan Mewi sebagai sandera yang memaksa Kazuhiro untuk menuruti semua perkataannya. Merasa sudah menang, pria itu menyuruh Kazuhiro untuk memberikan sisik naga yang dia punya. Namun tanpa dia sadari, ternyata hal ini hanyalah pengalihan bagi Kazuhiro agar bisa membawa Mewi kabur dari sana. Di saat inilah dari bawah muncul monster yang tadi melenyapkan semua para bandit. Namun berbeda dengan sebelumnya, saat itu dia tidak menyerang. Monster itu hanya menatap mereka dan mendekatkan tentakelnya ke arah Mewi. Ternyata batu sihir yang dimiliki Mewi itu telah direbut oleh manusia dari monster itu. Hal ini juga menjawab kenapa monster itu mengamuk dan menghancurkan kota, yaitu karena dia ingin mengambil kembali barang miliknya. Mengetahui hal itu, Mewi memutuskan untuk mengembalikan batu sihir tersebut kepadanya. Monster itu pun kembali ke tanah dan tidak akan kembali memusuhi manusia. この地が滅びたのは200年前。長い間求めていたものを見つけ。なんだこれ。地下迷宮だ。 Seperti yang kita tahu, Kazuhiro ini adalah seorang karyawan biasa. Karena hal inilah, Kazuhiro tidak bisa terus bersama dengan Mariable. Dan ketika dia hendak berangkat, Mari tiba-tiba menghentikannya. Dikira akan diberi sentuhan, ternyata hanya ucapan selamat tinggal yang dia dapat. Selagi Kazuhiro bekerja, Mari akan membersihkan rumah ini. Walaupun dia tidak terbiasa, tetapi dengan mengikuti buku petunjuk, dia bisa menggunakan alat-alat modern seperti oven ataupun vacuum cleaner. Mari juga menyempatkan waktunya untuk belajar bahasa Jepang meskipun tujuan utamanya itu hanya ingin nonton anime tanpa subtitle. お昼ご飯を食べながらアニメ。ここに和彦がいたらきっとどう？美味しい？なんて尋ねてくるんでしょうね。 Sementara itu saat sedang istirahat, Kazuhiro menerima pesan dari Ichijo yang mengajak mereka berdua untuk makan malam. Jika sebelumnya Kazuhiro sering menolak ajakan seperti ini, tetapi sekarang dia akan menerimanya demi elf kesayangannya. Meskipun Kazuhiro sudah kenal Ichijo dari lama, tetapi dia baru tahu kalau Ichijo itu sudah menikah. Dia adalah seorang pria yang sangat baik sampai ingin membayar semua tagihan mereka. Tentu kesempatan ini tidak bisa dibiarkan oleh Mari yang hobi makan. Dia memesan berbagai makanan termasuk steak yang terbilang sangat mahal. Karena mereka berdua terlihat sangat dekat, Ichijo mengira mereka sebagai pasangan kekasih. Namun Kazuhiro mencoba menutupi hal itu dengan mengatakan kalau Mari itu adalah saudaranya. Begitulah aktivitas yang mereka lakukan hari ini, menghabiskan uang suami orang dan pergi setelah merasa senang. Di momen ini kita juga dijelaskan kalau Mariable itu orangnya tipe introvert. Di dunia
dunia sana, Mari sering menolak ajakan seperti ini karena hal itu sangat melelahkan baginya. Kazuhiro yang mendengarnya hanya bisa tersenyum karena Mariable itu juga sama seperti dirinya. Sama-sama nolep. Ngomongin soal nolep, Kazuhiro jadi teringat dengan Uridra yang juga suka mengurung diri di dalam reruntuhan. Mereka pun memutuskan untuk menemuinya, melihat langsung kondisinya. Dan apa yang mereka temukan benar-benar di luar dugaan. 3 anak naga kecil sudah terlahir, sedangkan ibunya berbaring di samping akibat kelelahan. Ini menjadi pemandangan yang sangat langka karena hanya terjadi 100 tahun sekali. Saat itu Uridra berubah ke wujud manusianya hanya untuk menagih janji dari mereka. Namun setelah melihat kotak bekal yang kosong, Uridra malah jadi ngambek. Padahal selama ini dia terus merawat anaknya sampai tidak bisa makan akibat tidak boleh meninggalkan mereka. Terlebih lagi suaminya juga malah kabur yang membuat Uridra harus menanggung beban ini sendirian. それに比べてわしの旦那はどうじゃ。今もどことで遊びほうけておる。どうしたらいいかな。 Karena lupa membawa bekal, sebagai gantinya Kazuhiro mengajak Uridra untuk pergi ke pemandian air panas yang ada di Jepang. Berendam di air panas mungkin bisa menghilangkan rasa capeknya yang setiap harinya terus merawat anaknya. Tanpa pikir panjang, Uridra langsung menerimanya sampai dia meloncat kegirangan. Tadi kita sudah diperlihatkan naga yang ngambek, dan sekarang elf ini juga malah ikutan ngambek. Dia merasa keberatan dengan Kazuhiro yang telah mengambil keputusan tanpa sepersetujuan dari. Tetapi semua cubitan itu tidak berguna karena Kazuhiro sudah terlanjur mengajaknya. Dan di malam itu mereka akan tidur bertiga bersama dengan Uridra. Hal ini bertujuan supaya Kazuhiro bisa membawa Uridra ke dunia asalnya. Meskipun sudah direncanakan, tetapi semuanya jadi panik akibat penampilan Uridra yang sangat mengerikan. Mari pun kemudian menyuruhnya untuk memakai pakaian, sedangkan Kazuhiro berusaha mengalihkan pandangannya dengan penuh ketegangan. Karena tanduk dan ekor Uridra itu terbuat dari partikel sihir, dia bisa menghilangkan ataupun merubahnya menjadi pakaian seperti ini. Masalah baju kini sudah selesai, dan sekarang semuanya akan bergantung pada Kazuhiro. Dia harus bisa memuaskan Uridra, karena jika tidak, kemungkinan besar dia bisa ngambek dan berujung menghancurkan seluruh kota. Lalu sibanya di tempat pemandian air panas, Mari tampak kesulitan menyembunyikan telinganya. Sama halnya seperti yang Uridra lakukan terhadap tanduknya, dia juga merubah telinganya Mari menjadi rambut yang dikepang. Hal ini sebenarnya hanyalah ilusi sehingga Mari bisa mendengar meskipun telinganya itu tidak ada. Lalu ketika sampai di penginapan, mereka berdua langsung tiduran di lantai. Meskipun kenyataannya Uridra ini sedang berada bersama dengan mereka, tetapi di dunia sana masih ada wujud naganya, sehingga Uridra bisa bersenang-senang tanpa perlu mengkhawatirkan ketiga anaknya. Lalu setelah berendam, mereka berdua pergi ke sauna dan beristirahat di sana. Saat itu Uridra mengatakan kalau dia itu sudah tahu tentang Mari yang menaruh suka kepada Kazuhiro. Meskipun Mari dan Kazuhiro itu berbeda, tetapi itu bukanlah alasan bagi Mari untuk terus menyembunyikan perasaannya. Karena dari sudut pandangnya, Kazuhiro itu juga sama menyukai Mariable. Dan sebagai wanita yang sudah berpengalaman, Uridra memberikan saran kepada Mari untuk menghilangkan semua keraguannya. Mariable pun kemudian mendatangi Kazuhiro lalu duduk di sampingnya. Dia mengatakan kalau selama ini Kazuhiro itu sering membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Oleh sebab itu, Mari ingin balas dendam dengan cara membuat Kazuhiro merasakan perasaan yang sering dia alami. Secara perlahan, Mari mendekati Kazuhiro lalu mengecup dahinya. Dan setelah melakukan hal itu, Mari langsung kabur meninggalkan Kazuhiro yang wajahnya jadi memerah. Ekspresinya Kazuhiro membuktikan kalau dia itu menyukai Mariable persis seperti yang sudah dikatakan oleh Uridra. 遅いわお主ら。あれ。あんまりじゃ。とんでもない鬼の子じゃ。美味しいものを食べられると期待しておったのに。 Lalu di keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah labirin yang tercipta akibat ulah monster yang kemarin. Diperkirakan, labirin tersebut berada di tingkat kesulitan yang tinggi, serta akan ada banyak harta karun di dalamnya. Karena tingkat kesulitan inilah, tidak semua petualang mendapat izin masuk. Hanya petualang dengan rank tinggi serta yang sudah berpengalaman yang diperbolehkan untuk memasukinya. Tetapi pengecualian bagi Kazuhiro. Dia diizinkan untuk memasuki labirin karena dialah orang yang sudah
sudah menemukannya. Namun agar keselamatannya bisa lebih terjamin, Kazuhiro memutuskan untuk mengajak Uridra. Pengawalan ini tidaklah gratis. Kazuhiro harus memberikan makanan dari Jepang sebagai imbalannya. Mereka pun kemudian mencari tempat yang bagus untuk mendirikan tenda. Saat itu Kazuhiro mendapat bantuan dari petualang yang lain. Mereka tidak menyangka kalau labirin ini telah ditemukan oleh pria muda, yaitu dirinya. Tidak hanya memberi teh berkualitas, mereka juga membantu Kazuhiro untuk mendirikan tendanya. Dan setelah selesai, Mariable jadi bersemangat. Dia langsung mencoba kasur yang baru dibeli dan mengajak Kazuhiro untuk mendekat mencoba kasur ini bersama dengan dirinya. Bukan yang aneh-aneh, tetapi dia hanya ingin mengajak Kazuhiro tidur. Untuk hari ini, Uridra tidak akan ikut berpindah ke Jepang. Dia akan tetap berada di sini melakukan pengawasan terhadap petualang yang lain. Itulah alasan yang dia katakan kepada Kazuhiro. Tetapi sebenarnya Uridra itu hanya ingin memberikan waktu bagi mereka untuk bersenang-senang di dunia sana. Berkat hal itulah sekarang Kazuhiro bisa menghabiskan waktu berdua bersama dengan Mari, sudah seperti pasangan suami istri. Mereka bekerja sama untuk mengurus kebutuhan rumah dan pergi membeli bahan makanan. Tulisan dari bahasa Jepang sempat membuat Mari kebingungan. Bahkan dia tidak bisa membedakan harga serta kualitasnya. Lalu saat sedang memasak, Kazuhiro mencoba memberikan arahan kepada Mariable. Tetapi Marinya sendiri malah menyuruh Kazuhiro untuk diam, menyerahkan semua urusan ini kepada dirinya. Dan ketika lagi motong bawang, Mari langsung mendapatkan karmanya. どうして涙が助けて和彦。はいはい。 Di saat mereka sedang bermesraan, di Segai terdapat seorang naga yang ditinggal suaminya. Dia terus melihat ke arah bulan, merenungi nasibnya yang menyedihkan. Di saat yang sama, dia didatangi Kazuhiro. Kazuhiro ingin mengajaknya untuk pergi ke Jepang daripada dia terus melamun di sini. Sibanya di sana, mereka langsung menyantap makanan yang telah dibuat. Rasanya yang enak membuat Uridra penasaran dengan siapa yang sudah memasaknya. Dengan penuh rasa bangga, Mari menjawab kalau ini buatan dirinya, yang padahal kenyataannya dari tadi dia hanya menangis. Berhubung Kazuhiro mendapat libur selama 4 hari berturut-turut, dia berencana untuk berlibur ke rumah kakeknya. Dan setelah melihat kereta yang akan menjadi kendaraannya Kazuhiro, Uridra jadi pengen ikut. Tetapi masalahnya tiket yang dibeli itu cuma 2, sehingga Uridra harus pergi ke Isekai meninggalkan mereka yang nantinya akan bersenang-senang. 寂しいの。わしも行きたいの。そう次よ。和彦は嘘をつくような人じゃないわ。次っていつかの。わしのことなど忘れてしまうんじゃないかの。 Karena masih ada banyak waktu, Kazuhiro memutuskan untuk pergi menjelajah terlebih dahulu. Timnya Kazuhiro mendapat bagian paling terakhir, sehingga begitu dia masuk ke dalam labirin, mereka tidak menemukan keberadaan dari monster. Hanya ada kegelapan di sepanjang jalan mereka. Sebagai penerangan, Mari kemudian memanggil salah satu dari roh kontraknya. Lalu ketika masuk ke lantai selanjutnya, mereka melihat adanya mural dengan aksara kuno. Mural itu mengisahkan mengenai zaman kejahatan sebelum manusia dilahirkan. Saat itu hanya ada makhluk primitif serta kejahatan yang berkuasa. Sebuah keberuntungan bagi mereka yang memiliki satu saksi hidup, yang tidak lain adalah Uridra yang sudah berumur ribuan tahun. Namun meskipun sudah mengetahui semuanya, Uridra tidak ingin menceritakan hal ini karena suatu alasan. Di lantai selanjutnya, Mari terlihat bersemangat karena merasakan adanya keberadaan dari monster. Tetapi faktanya tidak ada apapun. Di tempat inilah Uridra mengajak Kazuhiro untuk berlatih pedang, meskipun sebenarnya dia itu hanya ingin balas dendam karena tidak diajak liburan. さぞレベルの高い魔物がって何もいないじゃない。待ってウリドラ。俺新幹線の恨みじゃなかった日頃の感謝じゃ。 Seperti yang sudah direncanakan, di keesokan harinya Kazuhiro dan Mari bersiap-siap untuk pergi berlibur. Dan saat itu mereka kedatangan satu kucing. Kucing tersebut sebenarnya adalah Uridra. Tiket kereta yang terbatas adalah alasan kenapa dirinya berubah menjadi kucing. Karena rumah kakek Kazuhiro itu berada jauh dari kota, perjalanan mereka ini akan membutuhkan banyak waktu. Namun berkat hal ini juga ada banyak kejadian yang membuat perjalanan mereka menjadi lebih menyenangkan. Dimulai dari tingkah konyol si elf serta adegan yang bikin iri dan dengki.
和弘か。大きくなったね。 Setelah sampai di rumah kakeknya, Mariable memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang yang sudah dia latih sejak lama. Kakeknya tidak menduga bahwa Kazuhiro itu akan pulang bersama dengan seorang gadis. Terlebih lagi, gadis tersebut sangat cantik dan punya warna rambut yang indah, layaknya peri yang berasal dari dunia lain. Perkataannya itu membuat mereka terdiam. Mari bertanya, apakah kakeknya itu tahu tentang dunia mimpi? Kazuhiro menjawab bahwa dirinya tidak bisa memastikan hal itu. Tetapi yang jelas, dari dulu, kakeknya itu punya pemahaman yang sangat tajam. Lantai rumah kakeknya yang berbunyi menimbulkan kecurigaan dari Mariable bahwa di sekitar sini pasti ada makhluk menyeramkan seperti di anime yang dia tonton. Agar dia tidak kecewa, Kazuhiro membenarkan hal itu dan menyuruh Mari untuk mencarinya sendiri. Dengan penuh harapan, Mari berusaha mencari jalan rahasia dan di saat dia menemukannya, hanya ada tikus yang membuatnya ketakutan. Lalu di malam harinya, Kazuhiro dan Mari pergi jalan-jalan keluar. Penerangan dari handphone yang kurang membuat Mari harus memanggil roh dengan sihirnya. Dan di momen ini, Kazuhiro mengatakan kalau selama ini Mari itu sudah menyebut nama yang salah. Yang dimana kalau kalian sadar, dari awal Mariable itu menyebut nama Kazuhiro dengan panggilan Kazuhiho, pakai H. Sebenarnya pas waktu kecil si MC itu salah menuliskan namanya, sehingga semua penduduk di Isekai memanggil si MC dengan sebutan Kazuhiho. Mari yang mendengarnya pun jadi merasa malu karena sudah belasan tahun dia memanggil Kazuhiro dengan panggilan yang salah. やっぱり和彦のままでよくないかな。ダメよそんなの。和弘さん。 Setelah itu, mereka pun kemudian kembali ke rumah kakeknya dengan wajah yang memerah. Lalu setelah itu, Kazuhiro dan Mari berpindah ke dunia Isekai. Cahaya yang berasal dari kamarnya memunculkan rasa penasaran dari kakeknya. Dia pun mengintip kamar mereka dan hanya tersenyum seolah-olah dia tahu kalau mereka itu sedang berada di Isekai. Lalu di pagi harinya, Kazuhiro dan Mari terbangun dengan penuh senyuman karena sudah melakukan ritual. Selagi ada di sini, Kazuhiro mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat dengan menaiki mobil kakeknya. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di taman yang terdapat pohon bunga sakura. Kazuhiro sengaja merahasiakan hal ini dari mereka sebagai puncak dari liburan ini. Kazuhiro juga mengabadikan momen ini dengan memotretnya agar bisa terus diingat olehnya. Saat itu, Mariable terus memandang wajahnya Kazuhiro, mengingat kembali hari di mana saat pertama kali dia berpindah ke dunia ini. 1 bulan sudah berlalu, tetapi itu terasa cepat bagi mereka. Berbeda dengan yang dulu, sekarang Mari sudah terbiasa dengan semua hal yang ada di dunia ini. Seperti peraturan, alat-alat, ataupun Kazuhiro, dia tidak lagi merasa canggung saat berduaan dengannya. そうだったね。一瞬僕には見えないはずの桜の精霊が見えた気がした。 Sus familiares decían que el joven estaba poseído por malos espíritus.